Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pintar, semoga kalian selalu sehat dan bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Kali ini kita akan belajar materi untuk SD kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran ke-6. Baiklah, jika kalian sudah siap, kita akan mulai. Namun sebelum kita mulai, silakan berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak, bacalah teks di bawah ini. Benny tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari, Benny melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Benny yaitu menyiram tanaman setiap sore. Benny senang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga. Karenanya, ia menanam mangga di belakang rumahnya. Benny mulai menanam dari biji. Sekarang pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Setiap hari, ayah, ibu, dan Benny bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Benny juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Benny sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Benny ke sekolah. Ayah Benny rajin bekerja. Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah Benny dan ayahnya berangkat, ibu Benny mulai melakukan aktivitas lainnya. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan ibu Benny setiap hari. Pada siang hari akan ada seorang tetangga yang membantu ibu Benny untuk menyetrika pakaian. Anak-anak, coba kalian tuliskanlah tugas anggota keluarga Benny berdasarkan perannya masing-masing di keluarga. Di sini sudah ada ayah, ibu, dan Benny. Nah, apakah tugas dari mereka semua? Kita mulai dari ayah. Tugas ayah adalah bekerja mencari nafkah, kemudian mengantar Benny ke sekolah. Tugas ibu diantaranya menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan juga memasak. Tugas Benny menyiram tanaman setiap sore, lalu menyiapkan peralatan sekolah di dalam tas. Nah, itulah tadi tugas anggota keluarga Benny. Ada ayah, ibu, dan Benny melaksanakan perannya masing-masing di dalam keluarga. Benny anak yang rajin. Ia selalu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Setelah menyiram tanaman, Benny mengulang pelajaran di sekolah. Kita belajar bersama Benny yuk. Nah, sekarang buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Yang pertama, panjang sehelai daun rambutan 8 cm. Panjang daun rambutan lainnya adalah 8 cm. Berapakah panjang kedua daun rambutan tersebut? Kalian buatkan garis bilangannya ya. Nah, seperti ini anak-anak. Lalu kalian tuliskan kalimat matematikanya, yaitu 8 ditambah 8. Hasilnya adalah 16. Kalian gambarkan ya garis bilangannya. Soal kedua, Benny mempunyai daun jeruk yang panjangnya 4 cm. Benny memegang daun jeruk yang panjangnya 3 cm. Berapakah panjang kedua daun jeruk tersebut? Nah, kalian juga buatkan garis bilangannya ya. Setelah itu, kalian bisa tuliskan kalimat matematikanya. Seperti ini, 4 ditambah 3. Hasilnya sama dengan 7. Soal ketiga, Edo mempunyai daun nangka dengan panjang 10 cm. Lani menemukan daun nangka dengan panjang 5 cm. Berapakah panjang kedua daun nangka tersebut? Nah, anak-anak, kalian gambarkan garis bilangannya, lalu tuliskan kalimat matematikanya ya. Lanjut ke soal keempat.
Lani mengukur 2 batang ranting panjangnya 9 cm dan 10 cm. Berapakah panjang kedua ranting tersebut? Nah, kalian kerjakan ya soal ini. Gambarkan garis bilangannya, lalu tulis kalimat matematikanya. Nah, selanjutnya soal kelima. Panjang daun sirih 7 cm. Panjang daun sirih berikutnya adalah 9 cm. Nah, berapakah panjang kedua daun sirih tersebut? Ini juga sama ya anak-anak, buatkan garis bilangannya, lalu tuliskan kalimat matematikanya, seperti contoh yang sudah Bu Guru berikan tadi. Perawatan tanaman mangga. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam, ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih mentah. Warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau kekuningan hingga orange jika sudah masak. Pohon mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Pemeliharaannya pun cukup mudah sehingga banyak orang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pemangkasan, dan juga pengendalian hama. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot terbawa air. Pembumbunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan juga pupuk anorganik. Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin ya. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Hama yang sering menyerang antara lain kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau. Nah, anak-anak, lengkapilah teka-teki silang berikut ini berdasarkan teks bacaan tadi. Ini adalah soal-soal yang harus kalian jawab. Tuliskan jawabannya di dalam teka-teki silang tadi ya. Bu Guru akan berikan contohnya. Soal mendatar yang pertama, yaitu warna mangga yang masih muda. Selanjutnya, yang kedua, soal menurun, yaitu pupuk yang digunakan untuk pohon mangga. Jawabannya akan kita tuliskan ke dalam teka-teki silang. Soal yang pertama, warna buah mangga yang masih muda. Jawabannya adalah hijau. Oh iya anak-anak, untuk melengkapi teka-teki silang, kalian harus perhatikan jumlah kotak yang akan diisikan. Jangan sampai kurang atau lebih ya. Carilah kata-kata yang cocok yang jumlah hurufnya sesuai dengan jumlah kotak yang tersedia. Misalnya, soal mendatar yang pertama yaitu warna buah mangga yang masih muda. Nah, di sini ada 5 kotak, berarti kita bisa isikan dengan kata hijau. Kata hijau memiliki 5 buah huruf. Nah, kita masukkan ya. H-I-J-A-U, hijau. Nah, cocok, berarti jawaban kalian benar. Selanjutnya, untuk yang kedua ya, kita akan menjawab soal yang menurun. Soalnya adalah pupuk apakah yang digunakan untuk pohon mangga. Di sini ada 9 kotak. Nah, kalian sesuaikan ya jawabannya. Kata apakah yang memiliki 9 huruf? Ya, tepat sekali, yaitu kata anorganik. Kita tuliskan ya. Wah, ternyata huruf-hurufnya cukup dengan jumlah kotak yang disediakan. Nah, seperti itu ya anak-anak, cara melengkapi teka-teki silang berdasarkan teks bacaan. Kalian bisa menjawab soal-soal lainnya, lalu tuliskan jawaban kalian pada kotak yang sudah disediakan ya.
Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.